Nah, di segmen sebelumnya tadi kan kita bicara soal inspirasi sosok ayah Kak Ringo dan juga soal keluarga. Nah, fenomena sekarang itu kan banyak fenomena yang anak-anak itu fatherless gitu loh. Dalam sebuah keluarga karena ayahnya sibuk dan segala macam sehingga itu berdampak pada psikologi anak. Menurut Kak Sabai dan Kak Ringo, fatherless ini seberapa berdampak atau seberapa berbahaya sih bagi kelangsungan masa depan seorang anak? Nggak ada ayah yang mau anaknya fatherless ya, Benar, tentunya benar. gitu loh. Pasti mungkin karena kesibukan, kerjaan dan segala macam. Gue sih tidak pernah menyalahkan itu gitu loh. Kita nggak pernah tahu kondisi seorang ayah tuh seperti apa Iya, gitu. kita tahu cuman kondisi keluarga kita Iya, aja. saya cuma tahu kondisi gimana. keluarga saya. Tapi saya juga baca dulu di Amerika sendiri pelaku kriminal itu lebih dari 50%-nya hampir sebagian besar adalah fatherless gitu loh. Jadi kayak wah seberbahaya itukah gitu. Mungkin ya, dan saya sama Sabai percaya kalau anak itu butuh sentuhan ayah sekali sampai ayah itu harus selalu dijadikan tempat untuk dia bisa berbicara apa saja gitu loh. Dan apalagi anak kita dua-duanya cowok, jadi ya mereka tuh harus belajar. Kalau yang aku mau ya, mereka dan Ringo juga pasti maunya kayak gitu, belajar sesuatu nanti yang baru semakin mereka besar itu dari bapaknya kalau bisa. Iya. Sebisa mungkin. Dan Mungkin dari ya hal simpel nyukur kumis. Apa sih tanggapan adik-adik anak-anak di rumah ketika melihat justru pekerjaan laki-laki itu cenderung dikerjakan oleh ibunya? Oh, ini menarik karena kalau dari saya, jadi kan saya takut kalau anak saya pengen sekali anak saya memperlakukan perempuan itu secara benar. Saya nggak suka dengan pikiran patriarki yang apa-apa tuh kesannya kayak cewek tuh nggak bisa apa-apa, semua tuh. Nah, saya pengen anak saya, kamu cukup ngeliat bapak kamu, lihat bagaimana saya memperlakukan istri saya memperlakukan ibu kamu sehari-hari. Semua yang kamu lihat itu bercanda dan segala macam itu tidak ada yang merendahkan ibu kamu. Saya berharap anak saya tidak ada yang merendahkan dan memperlakukan perempuan nantinya atau ngegampangin perempuan ketika sekolah, anak cewek, saya nggak mau kayak gitu loh. Terus kalau soal ngomongin fatherless, oh iya, mungkin salah satu ketakutan saya adalah saya takut sekali ketika anak saya nanti tidak merasa bapaknya hadir gitu. Takut, makanya kalau misalnya ada konser anak yang kemarin Mars cuma jadi pohon, itu juga lagi konser tuh Mars jadi burung. iya itu tahun lalu. Saya harus hadir, saya udah bilang sama, saya tidak bisa mengambil kerjaan yang anak saya ada konsernya. Acara-acara sekolah, sebisa mungkin dia Saya pasti datang. Kalau nggak ngapa-ngapain juga antar jemput anak sekolah, basket, dan apapun. setahun tuh sekarang mungkin setahun kalau film 1 atau 2 maksimal ya. 2, karena sisanya ya udah pengen sama anak-anak aja gitu. Nah, Kak Ringo, dunia entertainment itu kan benar-benar dunia yang sangat dinamis ya. Kita nggak pernah tahu pasang surutnya akan seperti apa, apalagi lingkungannya itu kan juga ya banyak tantangannya menurut aku ya. Pertama saya nggak ngerasa kayak misalnya di dunia entertainment ini gitu ya, beda sama dunia lain gitu. Saya cuma bekerja sama seperti orang kerja lainnya di kantoran apa segala macam. Saya pikir itu sama aja. Anak-anak tuh hampir kebersamaannya itu nggak pernah, hampir kayak ini anak-anak cuma sendiri doang, saya sama istri nggak ada di sekitaran dia. Semuanya tuh ada pengawasan apa yang dia tonton, apa yang dia main game. Semuanya tuh pengawasan, ada kitanya selalu ada di sekitaran. Kalau misalnya gimana cara menjaga, sebetulnya ya saya bukan ahlinya gitu, tapi kalau saya sama Sabai sendiri, ya pada umurnya nanti mereka akan tahu sendiri. Kayak kenapa saya udah ngomong pornografi, anak saya kelas 4 SD. Saya dulu tahu pornografi itu dulu, saya lupa 6 SD atau 1 SMP. Dengan era sekarang, saya rasa anak saya akan lebih cepat dapat pornografi nantinya. Entah dari mana ya, aksesnya akan lebih cepat. Pilihannya adalah, dia nanti akan dapat pornografi itu, akan ngobrol ke saya atau tidak. Tapi sekarang tuh saya kemarin udah sering baca-baca, nanya-nanya ke orang yang lebih paham. Kita udah ngomong yang mana meja makan untuk perkenalan. Pornografi diciptakan memang untuk merusak otak laki-laki. Itu laki-laki sekali tujuannya, untuk laki-laki banget. Di mana perempuan objek, nantinya dari situ kamu akan ketagihan. Ketagihannya adalah mulai deh, kamu nggak semangat, kamu sekarang suka basket. Nanti basket kamu jadinya nggak terlalu into lagi ke basket. Kamu lebih suka menyendiri. Kamu lebih langsung ke kecanduan. Itu kayak kecanduan gitu loh, Nak. Tapi
Kalau nanti saatnya kamu ketemu pornografi, ngomong ya, Baba nggak akan marah, kita obrolin aja. Kita obrolin aja, Baba cuman nggak pengen jadinya rusak gitu nak kamunya. Jadinya kayak misalnya horor, banyak orang takut sama film horor kan? Kayak apa saya selalu bilang kayak gitu. Karena kan kamu tahu sendiri horornya setannya bohong-bohongan, di make up. Baba pernah syuting horor, kadang-kadang makan siang Baba makan sama pocongnya bareng sebelahan. Ya itu kan di-create buat orang takut, padahal aslinya nggak gitu. Nah sama pornografi juga kayak gitu. Tapi nanti kalau kamu udah ready, entah kamu dapetinnya di mana, Baba sih nggak akan marah ya. Kita ngobrol. Terbuka lah. Saya melihat sebenarnya dua pasangan ini bisa beli rumah lebih besar. Aduh nggak bisa. Tapi kemudian karena tadi dia bilang lebih bisa mengontrol anak, lebih bisa melihat anak. Lalu Mars atau Bjorka yang bilang bahwa rumah saya kecil, tapi yang penting bahagia. Itu Ajarannya dia. ajaran saya ke Bjorka selalu bilangnya, inget ya rumah kita itu kecil, jelek, tapi pasti dia otomatis jawabnya, tapi kitanya suka gitu. Yang penting kita suka. Karena dulu itu Bjorka pernah komen ke salah satu teman, namanya juga masih kecil ya, umur 2 tahun atau polos gitu. Terus dia ngeliat, itu rumah, itu rumah kecil banget ya. Bukan berarti rumah kecil tapi dalamnya bisa happy banget loh. Rumah kita emang kamu pikir gede, rumah kita tuh kecil banget. Tapi Baba suka banget loh di situ, enak banget loh di situ. Jadi Bjorka tuh selalu saya bilangin rumah kita kecil, jelek tapi kitanya suka. Dia harus sadar dulu kalau bapaknya adalah menghargai sesuatu berdasarkan fungsinya. Saya tuh cuma pengen tahu sesuatu, jangan sampai apapun pilihan hidup mereka nantinya, kerja atau apa, saya selalu bilang sama dia, jangan sampai anak kita jadi anak yang serakah ya, sesimpel itu aja. Kerja, saya nggak penting dia nantinya mau kaya mau enggak, itu udah ada jalannya masing-masing, tapi caranya seperti apa, jangan sampai anak saya jadi anak yang serakah. Serakah dalam arti pengen ngumpulin harta yang berlebihan, entah didapatkannya bagaimana, tidak pernah ngerasa cukup, jangan sampai anak kita jadi anak yang serakah, itu saya maunya itu sih. Menarik ya, nilai-nilai kehidupan yang itu penting untuk masa depan. Nah sekarang kita mau masuk nih, seorang Ringo dan Kak Sabay sampai di titik ini menjadi seorang kepala keluarga, mendapatkan hal-hal yang terbaik di titik ini pasti didukung dengan karir yang baik juga dong sejauh ini, ya kan? Karir Kak Ringo yang benar-benar paling mendukung dan berdampak pada kehidupan sampai titik ini tuh ketika menjadi apa? Aktor kah, penyiar kah, atau apa? Kebetulan jadi penyiar, jadi aktor itu bukan sesuatu yang dicita-citakan, ngalir gitu aja. Tapi memang setelah menikah, kok tiba-tiba saya yakin bukan karena usaha, tapi memang karena ada berkah ketika menikah. Saya menikah dengan orang yang tepat, punya keluarga yang sangat ambisi saya tiba-tiba dihilangin gitu. Saya cuma pengen ngumpul aja terus. Karena dulu waktu muda, ketika saya punya ambisi, segimanapun kerja keras saya, kurang tidur, kerja sampai pagi, yang saya dapetin kayaknya kurang aja ya. Selalu keinginannya tuh lebih. Nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup, selalu keinginannya ada yang saya pengen. Tapi ketika menikah, saya ngerasa yang saya lakukan itu jauh lebih santai, tidak sekeras itu kerjanya. Tapi dapatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak saya inginkan, saya dapatkan gitu loh. Kebahagiaan batin? Enggak cuman batin, semuanya liburan. Karena nggak ada ekspektasi yang tinggi, jadi ketika malah mendapatkan itu malah wow banget gitu. Kalau Kak Sabay sendiri nanti akan punya rencana balik lagi nggak ke dunia entertainment? Sejauh ini enggak sih, nggak ada rencana. Tapi sekarang ya untuk saat ini karena aku sangat-sangat menikmati menjadi ibu gitu. Jadi kayak aku karena terbiasa dari anak pertama sampai anak kedua, aku selalu ada setiap hari sama mereka, nggak pernah enggak. Setiap perkembangan mereka aku tahu, ada apa dengan mereka aku tahu, dan menikmati momennya itu sampai saat ini. Jadi kalau untuk balik lagi kayaknya udah biar Ringo aja ya, karena dia menikmati juga itu, dan aku yang kayak lebih seru ya sama anak-anak gitu. Maksudnya? Nah, saya juga pengen dia yang kerja, saya nggak ngapa-ngapain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.